Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang kembali ke YouTube channel aku. Bagi yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Mr. Sofyan. Saya bekerja di Malaysia sebagai seorang TKW. Di video saya kali ini, saya ingin berbagi yaitu culture shock saya atau keterkejutan saya tentang budaya atau sesuatu yang berlaku di Malaysia yang menurut saya, oh jadi seperti ini ya, oh begitu ya rupanya. Karena kadang di Indonesia kan seperti ini, di sini berbeda culture-nya, budayanya. Nah, apa-apa aja yang membuat saya terkejut tentang budaya yang ada di sini. Yang pertama itu bahasa. Jadi di sini bahasa yang digunakan itu guys, bahasanya ada dua, bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris. Nah, kalau kalian yang biasa nonton Ipin Ipin kan, kalau saya pertamanya saya pikir karena biasa nonton Ipin Ipin, semua orang seperti Upin Ipin menggunakan 100% bahasa Melayu. Tapi kalau di tempat saya di sini enggak guys. Jadi mereka itu campur. Kadang mereka menggunakan bahasa Melayu, kadang menggunakan bahasa Inggris, kadang mereka campur. Jadi misalnya Aina eat nasi goreng, misalnya macam itu. Jadi ada bahasa Inggrisnya, ada Melayunya, kayak seperti itu digabung. Jadi itu memang agak membuat saya heran, atau oh ternyata di sini kayak gitu ya bahasanya. Kalau kita kan menggunakan bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia, kalau memang waktunya menggunakan bahasa Inggris ya bahasa Inggris 100%, kalau gunakan bahasa daerah ya bahasa daerah. Nah, seperti itu yang membuat aku agak sedikit bingung atau terkejut juga. Oh ternyata beda ya gitu. Karena biasanya kita lihat Upin-Upin 100% menggunakan bahasa Melayu. Nah kemudian yang kedua, lingkungannya. Lingkungan di sini bersih guys, tidak seperti apa ya, kota saya lah, itu masih banyak sampah jalanan atau apa. Di sini bersih sekali, dan memang mungkin untuk pembersih petugas kebersihannya itu benar-benar menjaga sekali. Jadi jalan-jalanan itu jarang sekali kita lihat sampah berserakan di mana-mana. Nah, tapi yang buat saya lebih terkejutnya lagi, di sini itu banyak sekali burung. Ya, burung liar berterbangan kemana aja, bukan burung peliharaan orang, tapi memang burung liar yang ada di sekitar jalanan itu, jalanan yang ada di sini. Tapi yang paling saya heran lagi, yang membuat saya terkejut itu banyak sekali, yaitu burung gagak. Nah, burung gagak di sini banyak guys, bergerombolan. Kalau kita di Indonesia, terutama di daerah saya, di kampung saya itu nggak tahu sih itu mitos sih sebenarnya. Kalau burung gagak itu kan dianggap pertanda sial. Biasanya ada orang kematian atau berita buruk kalau ada burung gagak satu ekor saja kan, pasti seperti itu. Tapi di sini banyak bergerombolan itu, orang nggak heran, malahan orang suka karena burung gagak itu membersihkan makanan atau sisa-sisa mungkin makanan yang ada di jalan. Jadi lingkungan itu jadi bersih karena mereka yang memakan sisa-sisa makanan yang bekas dibuang atau apa yang mungkin terlempar atau apa, tidak sengaja jatuh. Nah seperti itu. Kemudian mungkin karena di sini kota besar, jadi barang-barangnya itu agak membuat saya sedikit spook atau bingung, atau kayak oh ini ya cara gunakannya. Ya bingung karena kita, terutama saya di kampung kan, nggak paham barang-barang seperti itu. Nah contohnya di sini tidak ada yang namanya tempayan untuk menampung air hujan. Ya tidak ada tempayan di rumah majikan saya atau rumah-rumah siapapun saya pergi di sini, tidak ada tempayan-tempayan besar. Nggak tahu kalau daerah desa-desanya ya, tapi nggak ada. Kalau di Upin Ipin kan itu lagi kita berpatokan di saya lah, karena ini pertama sekali saya
pergi ke Malaysia, saya bekerja di Malaysia. Jadi pertama sekali lah, first time saya, oh ternyata seperti ini. Apalagi ini kota besar, daerah Kuala Lumpur, ibu kotanya kan. Jadi tidak ada tempayan, tapi mereka kalau mau masak, mau apa, menggunakan air keran. Nah, kalau di sini disebutnya air pump. Nah, jadi buka aja air keran, masak seperti itu. Nah, juga tidak ada galon, air galon. Jadi mereka di sini kayak pakai filter air. Airnya difilter itu ada brandnya, ada yang merek Koe, ada yang merek Kuku. Kalau di Indonesia itu kayak apa ya, brand yang air yang masih mentah itu boleh kayak difilter, nanti boleh langsung minum seperti itu. Kayaknya di Indonesia juga ada, tapi kita kan, kalau kita kan beli air galon atau masaklah air hujan yang kita tampung dalam tupayan, kita masak seperti itu. Nah, kalau saya lah, jadi itu yang buat saya terkejut juga. Oh, ternyata nggak perlu beli air galon, tinggal ya buka aja dari situ, kayak boleh langsung minum. Bahkan udah ada pengaturannya, ada air panasnya, ada air dinginnya, ada yang air biasa, jadi mudah sekali. Nah, kemudian berikutnya yang membuat saya heran lagi, di sini lebih banyak mobil daripada sepeda motor. Nah, kalau di Pontianak, karena saya biasa tinggal di Pontianak, kota yang saya lihat, kota Pontianak, Singkawang, atau daerah Mempawah atau lainnya, itu kita kan pasti rata-rata banyak menggunakan sepeda motor. Nah, di sini itu rata-rata orang masih punya mobil, jadi pasti punya mobil. Jadi tiap rumah itu minimal 1 mobil atau bahkan lebih. Nah, jadi gimana Kak, macet nggak? Tapi di sini jarang juga macetnya. Ada juga macet, tapi tidak separah Jakarta kali ya. Kalau Jakarta saya lihat kan sampai berjam-jam. Kalau di sini macet juga, tapi tidaklah separah Jakarta. Oke. Kemudian berikutnya itu yang membuat saya heran lagi. Di sini itu banyak sekali warga asing, pendatang, terutama untuk pekerja atau imigran. Itu banyak orang India, orang Pakistan, orang Thailand, orang Vietnam, orang Bangla, orang apa lagi ya, Chinese ya, itu paling banyak seperti itulah. Tapi yang paling banyak dominan itu dari India, Bangla, Sri Lanka, seperti itulah, banyak di sini. Jadi tidak heran kalau di sini juga banyak menjual makanan-makanan yang ciri khas dari sana, dari Pakistan, dari India, dari Sri Lanka, dari Bangla, seperti itu. Jadi memang banyak sekali. Kemudian di sini itu mayoritasnya ternyata 3 suku. 3 suku maksudnya yang paling, kalau Indonesia kan kita banyak ada suku Jawa, Batak, Melayu, apalagi ya, dan lain sebagainya. Banyak lah kan. Kalau di sini cuma 3 paling dominan, itu suku Cina, Melayu, sama India. Mereka sebutnya apa ya di sini? Bukan India sih, saya lupa. Nanti saya tanya kalau itu ya, saya itu. Jadi memang agak terkejut, oh ternyata banyak sekali orang luar yang ada di Kuala Lumpur ini. Kemudian yang terakhir di sini yang buat saya heran lagi, banyak produk atau produk-produk yang berasal dari Thailand. Jadi jangan heran kalau misalnya kalian ke Malaysia, khususnya Kuala Lumpur, itu banyak-banyak produk sabun, makanan atau apa, itu menggunakan bahasa Thailand. Karena di sini dekat dengan Thailand, jadi mungkin impor ekspornya itu ada kerjasama dengan Thailand. Kemudian di sini juga ada apa ya kata, kalau di Indonesia itu, kalau kita kan kayak Indomaretnya, Alfamartnya. Nah di sini tuh kayak ada punya Thailand, dari Thailand, saya lupa namanya, tapi yang punya itu orang Thailand. Jadi produk-produknya itu banyak sekali produk Thailand. Nah, kemudian
selanjutnya itu di sini kalau di jalan atau ada papan pemberitahuan itu biasanya itu menggunakan 3 bahasa. Ada bahasa Melayu, Inggris, sama huruf Jawi. Ya Arab gundul itu saya juga baru tahu di sini. Karena kan kita di Indonesia paling bahasa Indonesia, bahasa Inggris, nggak ada bahasa Jawi, dan kadang juga ditambah lagi kadang ada tulisan bahasa Cina, jadi 4. Jadi itu mungkin memudahkan mungkin orang asing yang berkunjung sini ya, kalau yang tidak mengerti apa tata letak atau mau cari arah biar nggak sesat gitu kan, biar nggak sesat jalan. Oke. Nah, sekian yang saya bahas hari ini. Seperti itulah culture shock saya atau keterkejutan saya yang saya alami pribadi di Malaysia selama saya bekerja inilah. Ini udah setahun lebih. Bagi teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan culture shock apa aja yang terkejutan kalian yang pertama kali pergi ke Malaysia atau baru datang ke Malaysia. Nah, boleh berbagi di sini karena saya pun mungkin boleh sharing-sharing lah di sini, karena kita sama-sama lah biar teman-teman yang lain yang ingin berkunjung ke Malaysia tidak mengalami culture shock lagi seperti itu. Nah, oke, sekian video saya. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.